Sahabat hikmah di balik kisah. Sejumlah orang ditangkap petugas gabungan dari Polsek Kecamatan Matraman, Jakarta Timur karena melakukan aksi tindak pidana perjudian sabung ayam. Pada saat penggerebekan, petugas mengamankan 4 orang pelaku dan bandar judi, sejumlah ayam aduan, serta arena sabung ayam. Para pelaku selain diselidiki dalam kasus tindak pidana perjudian, juga melanggar ketentuan PPKM darurat. Kembali di Hikmah di balik kisah, tayangan tadi menarik ya, Pak Ustadz. Kalau misalnya sabung ayam atau mengadu binatang untuk tujuan atau niat judi kan udah pasti dilarang ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya ini kan adalah bagian dari tradisi, budaya, gimana ya Pak Ustadz? Bukan cuma sekedar unsur maisir yang dilarang, unsur perjudian yang dilarang. Tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyayangi siapapun itu makhluk Allah yang lainnya, termasuk binatang. Setiap yang Allah ciptakan di alam ini mengandung unsur-unsur keindahan. Semuanya kita disuruh memerhatikan, menikmati unsur keindahan tersebut. Karena semuanya ciptaan Allah. Diharapkan dengan menikmati keindahan ciptaan Allah tersebut, diharapkan keimanannya makin tebal, lalu melakukan sikap penghormatan, memuliakan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini poinnya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita manusia untuk menyayangi seluruh makhluk Allah, termasuk kepada binatang. Misalnya, Nabi mencontohkan langsung tuh, bagaimana kita diajari tentang kasih sayang kepada binatang. Nabi mengajarkan begini, iza zabahtum, kalau kamu menyembelih hewan korban, asah dulu pisaumu. Jangan kamu menyembelih hewan korban, hewan ternak, menggunakan pisau tumpul. Ini kan bentuk dari penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah dan rasa kasih sayang. Dengan menajamkan pisau yang disuruh oleh baginda Nabi, diharapkan meminimalisir rasa sakit yang diderita oleh binatang tersebut. Luar biasa ajaran Islam kalau soal tentang kasih sayang. Kalau kamu mau motong hewan korban, asah dulu pisaumu. Jangan motong hewan korban menggunakan pisau tumpul, karena itu tidak berperi kebinatangan. Luar biasa. Bahkan dengan makhluk yang menurut kita paling kecil pun, di fikih kita diajarkan itu. Makruh, jangan buang air kecil di atas tanah berlobang. Hukumnya makruh. Orang laki-laki makruh hukumnya buang air kecil, kencing di atas tanah yang berlobang. Sebab apa? Menghindari kalau di lubang itu ada semut, mereka kemudian mati gara-gara dikencingi oleh manusia. Luar biasa. Satu contoh pertanyaan netizen kita, sabung ayam. Nikmati keindahannya harus. Misalnya sabung ayam jago tersebut adalah makhluk ciptaan Allah, diberikan anatomi ciptaan sebegitu hebatnya. Lalu ujung-ujungnya makin menebalkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang diajarkan. Tapi kalau kemudian mendompleng, ayam itu diadu, disebut sabung ayam, ada faktor kekerasan di situ. Tidak memperlakukan makhluk Allah sebagaimana yang diajarkan oleh agama dengan kasih sayang. Karena ada unsur kekerasan, Islam melarang. Yang kedua, ada unsur, apalagi ada unsur maisir, ada unsur judi. Biasanya orang kalau nyabung ayam, nggak usah nyabung ayam dah. Sekarang nih yang lagi ngetren ngadu cupang. Itu juga bisa jadi bagian dari tidak menyayangi binatang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas dalam Islam dilarang. Apatah lagi kalau di dalamnya ada unsur perjudian. Sudah menyiksa lalu diikuti dengan perjudian, double malah dosanya. Jadi yang ditekankan adalah nikmati ciptaan Allah,
ujungnya menambah akidah dan mempertebal keimanan sambil juga harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya nih kita sih nggak ngadu gitu ya Pak Ustadz. Kita hanya penikmat nih, karena itu kan pertunjukan tuh Pak Ustadz, pertunjukan budaya gitu. Kadang-kadang memang digelarnya bahkan besar-besaran. Kita nggak ikut, tapi kita ikut menikmati. Bahkan mungkin ya judi juga nggak ikut, tapi ikut menyemangati lah. Ikut heboh juga, itu dosa nggak ya Pak Ustadz? Ya, bahasa orang sononya podo ae. Sama aja. Apapun yang terjadi, ketika berada di dalam satu gelanggang, ya sudah jadi penikmat. Penikmat hal-hal yang memang diharamkan, dilarang oleh agama. Dan kebagian juga dosanya. Hendaknya memang, kalau memang kita tahu itu dilarang oleh agama, tidak dianjurkan oleh agama, kita hindari. Bukankah menikmati hal-hal seperti itu ada tempatnya? Misalnya kita bertamasya ke kebun binatang misalnya, berbagai macam jenis hewan memang ada di sana. Kita bisa nikmati hewan-hewan tersebut. Tapi menghadiri ke gelanggang sabung ayam, ikut menikmatinya, kebagian juga dosanya. Lebih parah lagi kalau gelanggang itu digerebek polisi, yang punya ayam, yang nonton semuanya ikut diangkut ke kantor polisi. Terciduk. Itu dia. Baik, sahabat hikmah, kita pasti pernah mendengar bahkan mengalami ada peristiwa baik, ada peristiwa buruk, tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah sahabat hikmah, akan ada selalu hikmah di balik kisah. Saya bersama Ustadz Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.